yang menyambut ayat-ayat Allah, yang siap menerima kebenaran, yang hidupnya mencintai kebenaran dan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Para jamaah hadirin, hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini di dalam salah satu rumahnya kita berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan direnungkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita untuk dapat meresapi bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat sucinya, menjadikannya bagi kita sebagai syifa, penyembuh, dan juga rahmat yang Allah curahkan atas kita dan keluarga kita semua. Dan Allah kumpulkan kita kelak bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang tulus ikhlas berjuang di sisi beliau dan meninggalkan bangunan peradaban yang begitu indah bagi kita semua. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dapat meneladani mereka, menyampaikan ayat-ayat Allah, menaburkan rahmat di tengah-tengah umat manusia, membawa penerangan di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Imran, begitu pula beberapa ayat dari surah Al-Baqarah yang mengisahkan kepada kita pertentangan di antara para ahli kitab, pengikut-pengikut mereka sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerangkan kepada kita bahwasannya apa yang berlangsung di tengah-tengah umat Islam dari pertentangan dan perselisihan saat ini sebetulnya tidak berbeda dari perselisihan, pertentangan yang terjadi di antara para ahli kitab. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, terjadi pertentangan di antara umat terdahulu, baik kalangan Yahudinya maupun kalangan Nasrani. Bukan hanya sekedar pertentangan, perselisihan, bahkan sampai kepada pembantaian dan penumpahan darah. Sebagai contoh, di tengah-tengah umat Nasrani sebelum Nabi kita diutus, kira-kira pada tahun 325 Masehi,
atas pengarahan dan perintah dari Konstantin, pengusaha Romawi pada saat itu, yang ibunya seorang yang telah dibaptis beragama Nasrani, tapi ayahnya seorang paganis. Seorang paganis itu mereka-mereka yang menyembah dewa-dewa, sebagaimana sejarah bangsa Romawi. Nah, kebetulan gereja Paulus atau Pauline Church yang berdiri di Roma berhasil melakukan pendekatan kepada Konstantin dengan mengorbankan sebahagian dari ajaran Nasrani, berusaha untuk mengawinkan di antara agama Nasrani yang dibawa oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam dengan ajaran-ajaran kaum pagan. Lahirlah agama Nasrani yang baru, bercampur dengan apa? Bercampur antara agama Samawi yang dibawa oleh Al-Masih dengan paganisme yang diwarisi oleh bangsa Romawi. Jadi bukan lagi murni ajaran Al-Masih alaihi salatu wassalam, tapi campuran di antara paganisme dan ajaran-ajaran Al-Masih. Nah, pada masa Konstantin, gereja Paulus meminta kepada penguasa Roma untuk apa? Untuk mengundang tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan agama Nasrani, baik yang berada di Mesir pada saat itu, demikian pula yang berada di wilayah Yunaninya, Siprusnya, dari berbagai macam daerah, semua berkumpul di tempat yang bernama Nisia. Dan pertemuan tersebut dikenal dengan nama Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi. Mereka diundang berkumpul di sana, seluruh sekte-sekte agama Nasrani diundang. Sesampainya di sana, tahu-tahu keluar pengumuman dari penguasa Romawi, dari gereja Romawi, bahwasannya Yesus sebenarnya bukan seorang nabi dan rasul, bukan seorang manusia. Dia adalah anak Tuhan yang menitis ke bumi untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Kemudian untuk memperkuat doktrin ini, mereka mengesahkan hanya 3 Injil. Mengesahkan apa? Berapa Injil? Lukas, Matius, Markus, Yohanes, 4 Injil. Mereka mengesahkan 4 Injil dan mengharamkan Injil-Injil yang lain. Suatu hal ini diumumkan di tengah-tengah mereka. Sebahagian besar dari mereka menolak doktrin tersebut. Ini bukan lagi ajaran Al-Masih, tapi ini merupakan bid'ah atau bidat, dikenal di tengah mereka dengan nama bidat. Ini merupakan bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Masih. Karena di samping terdapat gereja Paulus, terdapat juga gereja Rasul. Gereja Rasul ini yang meyakini bahwa Al-Masih sebagai apa? Sebagai nabi dan rasul. Pada saat itu sebetulnya mereka mayoritas, tapi mereka tidak bersatu dan tidak punya kekuatan. Tapi dengan dukungan kerajaan Romawi, dengan kekuatan mereka, mereka berhasil memaksakan doktrin mereka untuk menggantikan apa-apa yang diajarkan oleh gereja Rasul. Dan mereka mengancam siapa-siapa yang tidak tunduk dan mengikuti doktrin ini, maka akan menjadi musuh apa? Musuh penguasa Romawi. Nah, sebagian besar yang hadir menolak. Akhirnya mereka pulang ke negara masing-masing, tapi di tengah jalan terjadi pembantaian terhadap mereka.
Semenjak saat itu, siapa saja yang tidak tunduk pada gereja Romawi, maka mereka akan menjadi musuh. Diburu, dikejar kemana-mana tempat. Sampai banyak pengikut gereja Rasul mengasingkan diri di pedalaman-pedalaman, di tengah-tengah padang pasir untuk menyelamatkan agama mereka. Ini terjadi di tengah-tengah umat Nasrani. Siapa yang membaca sejarah ke belakang, mereka akan menjumpai bagaimana sejarah mereka betul-betul penuh dengan darah yang tumpah dan mengalir. Karena intervensi kekuasaan yang memaksakan doktrin di atas agama yang dibawa oleh Al-Masih. Karena agama yang dibawa oleh Al-Masih yang masih mengacu kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar-benar murni yang mengajak manusia semua untuk kembali kepada Allah dan mengatur hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan di mata Allah manusia tidak berbeda-beda. Semua nabi dari mulai kakek kita Adam dilanjutkan kepada Nuh, Hud, Saleh sampai pada nabi kita, semua menyampaikan pesan yang sama. Tapi tidak semua orang menyambut kebenaran. Sebahagian besar orang yang terbiasa dengan kezaliman, yang terbiasa mengikuti hawa nafsu mereka, mereka tidak siap untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu Allah berfirman, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka, wahai Rasulullah, sebenarnya tidak mendustakan engkau. Mereka yakin akan kebenaran yang kamu sampaikan, yakin akan kejujuran kamu. Walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim yang terbiasa berbuat kezaliman, melakukan penyimpangan, kebohongan, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Yang menyambut ayat-ayat Allah, yang siap menerima kebenaran, yang hidupnya mencintai kebenaran dan lurus. Oleh karena itu, apabila para koruptor diajak untuk kembali kepada ayat-ayat Allah, mereka siap menerima apa tidak? Yang terbiasa hidup bebas melampiaskan nafsu mereka, siap tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mengikutinya? Yang terbiasa melakukan berbagai macam kejahatan, pengkhianatan, kebohongan, di saat dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menganggap ayat-ayat Allah dan yang membacanya sebagai musuh mereka. Dalam ayat yang lain, wajahadu biha, dan mereka ingkar pada ayat-ayat Allah. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Padahal hati mereka tuh benar-benar meyakini akan kebenaran ini. Apa sebabnya? Dzulman wa 'uluwa, ay bisababi dzulmihim wa 'uluwihim. Disebabkan karena kebiasaan mereka berbuat kezaliman dan kesombongan mereka, mereka menolak ayat Allah bukan karena tidak yakin akan kebenarannya. Saya ingin tanya pada para jamaah hadirin hadirat sekalian, berbohong itu baik atau buruk? Korupsi, mengkhianati bangsa negara baik atau buruk? Buruk kan? Nah, kira-kira ada nggak orang yang berbeda pendapat dalam hal ini? Tidak ada ya? Tapi mereka yang melakukan perbuatan kotor semacam ini, yang melakukan perbuatan kotor semacam ini, mau nggak disalahkan? Mereka akan berupaya untuk membela diri atau paling tidak menampilkan wajah yang lain. Oleh karena itu, kenapa pengusaha-pengusaha yang buruk, demikian pula para pejabat-pejabat yang korup, mereka tidak suka ustadz-ustadz yang menyampaikan kebenaran. Langsung mereka memberikan penilaian fulan ekstrim, terlalu keras. Tapi kalau ada ulama-ulama yang diundang mendoakan mereka panjang umur, supaya jabatan mereka juga
terus, yang berusaha supaya usaha mereka semakin maju, semakin berkembang walaupun melakukan penindasan terhadap rakyat dan berbuat kebohongan. Kemudian mendoakan mereka agar diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga dan amal-amal mereka diterima. Ulama-ulama seperti ini ulama yang kompromis, yang amat dicintai, disukai oleh pejabat. Lalu mereka memberikan penilaian, ini baru ulama. Ini baru ulama. Jadi penilaian fulan seorang alim atau bukan didasarkan oleh apa? Kecocokan. Tapi kalau rakyat yang masih bersih hatinya mendengarkan ulama yang menyanjung-nyanjung pejabat, yang mengajak untuk mengikuti budaya Korea, budaya K-pop, ya rakyat pasti tahu kan bahwa ini kemasukan ini. Ini apa? Ini kemasukan. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, sebenarnya hati manusia itu tidak dapat dibohongi, bahkan oleh dirinya sendiri. Dia bisa berbohong, memperdayakan orang, tapi tidak mungkin dia akan mampu membohongi diri sendiri. Oleh karena itu orang-orang yang hidup dalam kebohongan sebenarnya orang yang paling menderita, karena musuh pertamanya adalah diri sendiri. Tidurnya tidak nyaman, hatinya penuh kegelisahan, ketakutan. Dari mana sumbernya? Orang yang beriman, hati mereka damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, hati mereka tentram, damai. Walaupun rumah mereka kecil, makanan ala kadarnya, walaupun bukan dalam suasana yang dingin, ber-AC, mereka dapat tidur lelap, nyenyak. Bahkan mereka menghadapi makanan yang dihidangkan oleh keluarganya penuh dengan gairah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanan yang mereka makan dari hasil usaha mereka yang halal, langsung hadirin sekalian apa? Masuk ke dalam perut mereka, juga membawa kebaikan dan kesehatan bagi diri mereka. Sedangkan yang makan dari hasil korupsi, dari hasil kolusi, kebohongan, mereka akhirnya diserang penyakit ini, penyakit itu. Belum lagi hati mereka yang bergelisah, sampai akhirnya penyakit yang menyerang dirinya benar-benar komplikasi. Hatinya terkena liver, kemudian terkena gula. Hatinya membutuhkan gula, tapi karena gula di tubuhnya tinggi, akhirnya jantungnya. Bukan lagi sebagai peringatan untuk kembali kepada Allah, tapi penyakit-penyakit ini menggerogoti dirinya, menimbulkan betul-betul ketakutan dan hilangnya harapan. Hilangnya harapan bukan hanya di dunia, bahkan pada saat mereka meninggalkan dunia, hati mereka penuh ketakutan. Oleh karena itu para jamaah hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyimpangan dari kebenaran ini sebetulnya merupakan jalan menuju penderitaan. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan ketika Allah menurunkan kakek dan nenek kita. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila petunjukku sampai pada kalian, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bila petunjukku sampai pada kalian, siapa saja yang mengikuti petunjukku tanpa melihat sukunya, bangsanya, warna kulitnya, baik dia anak orang awam atau anak kiai, siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Dalam surat Thaha, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, merana dan menderita. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dan tidak mengikuti zikir yang aku turunkan buat mereka. Al-Quran merupakan zikir, pelajaran, peringatan yang Allah turunkan bagi mereka dan merupakan pedoman hidup.
Siapa yang berpaling dari tuntunanku, bimbinganku, dan tidak mengingat aku, maka Allah tentukan kehidupannya benar-benar sempit dan pengap. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat kami akan menghimpun dirinya dalam keadaan buta. Ini merupakan ketentuan dari Allah yang tidak akan berubah, baik di masa lampau, di masa kini, maupun di masa akan datang. Siapa saja yang ingin mencari kesuksesan melalui jalan yang salah, maka sepanjang perjalanannya jiwanya akan dalam kegelisahan dan ketakutan. Nah, kita kembali kepada pokok pembicaraan kita. Sejarah ahli kitab di masa yang lampau penuh dengan pertumpahan darah, baik umat Yahudinya maupun umat Nasraninya. Sebagaimana kaum muslimin bekerja sama dengan orang-orang non-Islam untuk memerangi sesama saudara mereka, begitu juga para ahli kitab melakukan hal yang sama. Kita bacakan beberapa ayat dari suratul Baqarah. Ayatnya ayat 84. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Wa idh akhadna mitsaqakum. Terangkan kepada mereka wahai Rasulullah, ketika kami mengambil perjanjian dan sumpah kalian. La tasfikuna dima'akum, agar kalian tidak menumpahkan darah sesama kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kalian tidak mengeluarkan sesama kalian dari rumah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kalian diambil sumpah oleh Allah untuk tidak mengeluarkan sesama kalian dari rumah kalian. Thumma aqrartum, kemudian kalian menerima dan berjanji sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kalian. Wa antum tashhadun, dan kalian semua menjadi saksi dalam hal ini. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Tapi kemudian setelah itu yang terjadi, kalian apa? Justru menyalahi sumpah kalian. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian setelah itu kalian menyalahi janji dan membunuh sesama kalian. Allah gunakan kata anfusakum. Ini bukan berarti orang yang bunuh diri, tapi orang yang membunuh saudaranya sama dengan membunuh dirinya. Kemudian setelah itu kalian membunuh sesama kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian kalian mengeluarkan sebahagian dari saudara-saudara kalian, dari diri kalian, mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, menguasai lahan mereka, tempat mereka,
membuat akhirnya sebahagian saudara kalian terlunta-lunta mengungsi meninggalkan tempat kediaman mereka, seperti yang dialami umat Islam di Suriah. Yang memerangi kaum muslimin di Suriah siapa? Yahudi, Amerika? Bukan. Yang memerangi mereka sesama saudara mereka yang meneriakkan slogan Allahu Akbar dan mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dibantai juga sesama saudara mereka. Kenapa mereka tidak alihkan serangan mereka kepada negara Yahudi di hadapan mereka? Tapi mereka justru mengalihkan serangan mereka kepada sesama saudara mereka. Sesuai dengan pepatah Arab, asadun alayya wa fil hurubi na'amatun, ngadepin saya aja saudara kamu seperti singa, tapi menghadapi musuh seperti burung onta, lari terbirit-birit penuh ketakutan. Sampai seorang ulama mereka yang meminta bantuan senjata dari Amerika berjanji untuk tidak menggunakan senjata tersebut untuk menembak Israel karena kebencian apa? Kebencian yang membara di hati mereka terhadap sesama saudara mereka. Dengan alasan dalih yang bermacam-macam, mereka menghalalkan darah sesama kaum muslim. Kemudian yang terjadi di Yaman, siapa yang menggempur Yaman dan rakyat Yaman, yang menghancurkan rumah mereka, yang menyebabkan terjadinya kelaparan, menyebarnya penyakit? Siapa yang melakukan semua ini? Apakah itu Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, atau Israel? Bukan. Negara-negara Arab, Saudi Arabia dan Emirat Arab yang bersekongkol mengikuti perintah junjungan mereka Zionis menyerang Yaman. Padahal sebelumnya Saudi Arabia mengatakan Yaman itu al-akh asy-syaqiq, saudara sekandung mereka. Kalau dalihnya Syiah, dulu mereka mengatakan Syiah Yaman itu Syiah yang berbeda, yang dekat dengan kami. Tapi begitulah hadirin sekalian, politik dan kekuasaan. Hari ini menjadi teman, besok menjadi apa? Menjadi lawan. Agama dikorbankan, ulama-ulama dibeli untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menghalalkan darah manusia. Dan ini bukan merupakan hal yang baru. Pada masa Bani Umayyah, berapa banyak darah yang mengalir. Bahkan kota Madinah, kota suci Madinah pada masa Yazid bin Muawiyah dihalalkan sampai terjadi pemerkosaan terhadap ribuan wanita selama 3 hari. Karena penduduk Madinah menolak untuk memberikan baiat mereka kepada Yazid, seorang yang fasik, seorang yang zani, seorang yang minum minuman keras, yang tidak layak untuk diangkat sebagai pemimpin. Karena mereka menolak, mereka diserbu, diserang, kota mereka dihalalkan, dan kuburan Al-Harrah pada saat ini di Baqi menjadi saksi atas pembantaian mereka. Setelah selesai dari Madinah, mereka membawa pasukan mereka menuju Mekah, mengepung penduduk Mekah, menghalalkan darah penduduk Mekah, dan melempari Ka'bah dengan minjanik. Minjanik itu merupakan apa? Merupakan api yang mereka lontarkan dengan alat pelontar menuju daerah-daerah yang mereka serang, sampai Ka'bah terbakar. Coba bisa dibayangkan, kalau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala mereka berani bakar, apalagi yang mereka tidak berani lakukan. Silahkan baca sejarah ini, kembali kepada kisah ya, penghalalan kota suci Madinah pada masa Yazid bin Muawiyah. Demikian pula penyerangan terhadap Ka'bah Baitullahil Haram. Di Google dibuka masalahnya dengan jelas. Kemudian kita perhatikan bagaimana pembantaian yang dilakukan Bani Abbas terhadap Bani Umayyah dan pengikut-pengikutnya. Kemudian sang raja makan bersenang-senang di atas bangkai-bangkai Bani Umayyah.
Lalu berapa banyak korban pada masa kerajaan Bani Abbas terhadap oposisi yang menentang kekuasaan mereka. Penjara-penjara penuh, belum lagi orang-orang yang mereka bantai. Bahkan Imam Syafi'i pernah diancam hukuman mati karena tuduhan-tuduhan yang dilontarkan orang terhadap dirinya. Dari Yaman beliau digiring sampai ke Irak. Pada saat itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang membela Imam Syafi'i hingga beliau diselamatkan dari kematian, sedangkan teman-teman yang lain semua dibinasakan dan dibunuh. Kekuasaan ini menghalalkan segala cara. Mereka bisa membayar media untuk memutarbalikkan fakta, seperti yang saat ini terjadi. Umat Islam berkelahi, bermusuh-musuhan di penjuru Indonesia disebabkan karena media. Ulama-ulama yang dibayar untuk meracuni masyarakat membuat opini mereka bukan lagi opini yang sehat, tapi opini yang telah dirusak. Oleh karena itu, berita yang menyebar ini terbagi dua, ada berita faktual, ada berita opini. Nah, kita umat Islam kebanyakannya termakan oleh berita opini yang direkayasa, yang dibangun oleh penguasa, oleh kelompok tertentu untuk mewarnai masyarakat kita. Jadi sejarah umat Islam, sejarah yang betul-betul kelam setelah wafatnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Bahkan kalau kita membaca sejarah Bani Abbas, raja dan khalifah mereka yang terakhir sebelum jatuh di tangan Mongol dan berakhirnya khilafah Bani Abbas, mereka didorong oleh ulama-ulama mereka, penguasa mereka, untuk melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara mereka yang Syiah. Akhirnya mereka melakukan pembantaian terhadap kalangan Syiah. Sebahagian dari mereka melarikan diri, datang pasukan Mongol sebagai kutukan karena mereka menghalalkan darah sesama saudara mereka. Akhirnya setelah itu Mongol melakukan pembantaian terhadap mereka. Sebagian orang Syiah ikut bergabung bersama Mongol karena dendam kebencian. Akhirnya apa? Akhirnya satu persatu yang melakukan pembantaian dibantai, sampai yang terakhir adalah khalifah mereka. Itu merupakan khalifah terakhir dari Bani Abbas. Hancurnya karena dengan mudah menghalalkan darah sesama manusia. Padahal dalam ajaran Islam kita tidak dibolehkan menumpahkan darah seseorang walaupun berbeda agama. Mau dia Yahudi, mau Nasrani, ya, ataupun di luar mereka, asal dia hidup baik-baik bersama kita, tidak mengangkat senjata, tidak melakukan teror, haram bagi kita untuk membunuhnya. Kewajiban kita berdakwah, mengajak dirinya. Kalau dia menolak, tidak boleh kita mengganggu dirinya. Bahkan seandainya seorang musyrik memohon perlindungan kepada kita, kita wajib melindunginya. Sebagaimana firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada orang musyrik mohon perlindungan pada kamu, lindungi dirinya. Kemudian setelah itu bacakan ayat Allah, terangkan agama Allah dengan jelas. Diterima tidak diterima bukan kewajiban kamu. Setelah itu sampaikan dia ke tempat yang aman untuk dia hidup. Jangan ganggu dia. Kalau Allah mau mengubah orang-orang yang tidak beriman menjadi beriman, betapa mudahnya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dan Nabi kalau kita lihat tidak pernah memulai perang, tidak pernah melakukan pembantaian, bahkan melarang orang untuk melakukan pencincangan, pembakaran terhadap apa? Terhadap musuh-musuhnya. Dilarang mengganggu orang tua, mengganggu wanita, anak-anak, dan orang yang tidak ikut berperang. Yang diperangi hanya yang mengangkat senjata. Begitu mereka menyerah, tidak boleh kita mengganggu mereka kecuali kalau penjahat perang. Kalau umat Islam menawan penjahat perang, kalau dibiarkan akan menimbulkan korban yang lain, baru dibunuh. Tapi kalau tawanan-tawanan yang tidak termasuk dalam kalangan kategori penjahat perang, Allah memberikan pilihan bagi para pemimpin, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, baik dengan membebaskannya cuma-cuma, ya, atau mengambil tebusan, atau tukar menukar tawanan. Islam ini agama yang mengajak kita semua untuk hidup menjadi manusia yang beradab, bukan manusia yang biadab.
Dan Allah tidak mengizinkan kita untuk memaksakan kita kaum muslimin apa? Dalam apa? Dalam mengajak orang lain masuk ke dalam Islam secara paksa. Tidak. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak dibolehkan kita memaksakan seseorang masuk ke dalam agama. Tidak ada paksaan sama sekali. Yang penting tugas kamu menjelaskan agama Allah dengan jelas. Setelah itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia hidup di tengah-tengah kita, perlakukan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Semoga hatinya tersentuh untuk menerima kebenaran. Kalau tidak, ada hari akhir yang akan menentukan nasibnya. Tapi jangan kita justru dari manusia yang mendapatkan pendidikan dari Rasul yang berakhlak mulia, yang dipuji oleh Allah, tahu-tahu kita umatnya menjadi umat yang biadab, yang tidak berakhlak, dengan gampang mencaci, memfitnah, bahkan menumpahkan darah sesama kita. Wal iyadzubillah. Saya bingung kalau hafid Quran, dai justru akhlaknya paling buruk. Bagaimana umatnya? Kalau guru kencing berdiri, murid kencing apa? Berlari. Jadi yang aneh justru kita jumpai, yang seharusnya berakhlak paling baik dan memberikan contoh, justru menunjukkan akhlak yang tidak baik. Dari mulut mereka terlontar fitnah, racun yang mereka sebarkan. Kemudian ada lagi sebahagian ulama yang gemar untuk menjadikan agama ini lawakan dan dagelan. Oleh karena itu di YouTube viewer mereka paling banyak. Perhatikan coba, bisa jutaan. Artis-artis juga begitu, pelawak kita lihat viewernya bisa 10 juta, 9 juta, betul enggak hadirin sekalian? Tapi ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran, sedikit yang menyukai mereka. Ini tidak heran. Api neraka akan penuh sesak, surga lapang dan luas bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memaksakan hamba-hambanya untuk kembali ke dalam kebenaran, tidak. Tapi iman itu merupakan karunia Allah bagi mereka-mereka yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu tidak perlu kita bersedih karena jumlah orang-orang yang beriman, yang berakhlak mulia sedikit. Tapi mohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama mereka. Di hari kemudian nanti, yang sekarang tertawa terbahak-bahak, hidup bersenang, senang bersukaria, di hari tersebut mereka akan menangis. Sedangkan yang bersabar, berpegang teguh pada kebenaran, kelak di hari kemudian nanti mereka akan hidup dalam kebahagiaan kelapangan. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah di tengah-tengah bangsa Indonesia yang begini banyak, yang berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kira-kira berapa banyak di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah ini merupakan hidayah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dengan konglomerat maupun penguasa di atas, Bapak Ibu jauh lebih mulia. Jadi jangan kita iri terhadap apa yang ada pada mereka. Tapi seharusnya iri itu mereka yang menjumpai Bapak Ibu alhamdulillah bisa bangun subuh, malam tidur dengan lelap, sedangkan mimpi mereka buruk. Mimpi mereka tuh buruk. Apalagi yang di atas tiap hari dengar kritikan, belum lagi masalah Covid, belum lagi masalah lalu lintas yang macet, belum lagi masalah ekonomi. Enak gak tidurnya? Nggak enak mereka tidur. Mereka lagi bayangkan jatuh dari kursinya, bagaimana perasaannya coba? Kalau Bapak Ibu alhamdulillah sama sekali tidak pernah merasa kehilangan. Kita mandang anak kita lucu, mandang istri kita alhamdulillah walaupun sudah tua, giginya tinggal satu, lucu, kenangan-kenangan yang indah mengalir ke dalam hati kita semua. Di saat dia merawat kita, membuatkan kopi untuk kita, di saat dia dengan sabar melahirkan anak-anak untuk kita, itu kenangan yang indah semua Pak, masuk ke dalam hati kita semua. Begitu juga bapak-bapak yang sudah tua-tua berjalan sama istrinya, penuh kedekatan, nggak dipisahkan di antara mereka. Seperti jamaah haji yang pergi ke Mekah, kakek-kakek sama nenek-nenek, ketika si nenek mau dipegang sama orang lain, si bapak marah. Dari kursi roda dia menahan orang lain memegang istrinya yang sudah tua renta. Satu meninggal, yang lain mengiringi meninggal. Jadi kalau kita lihat, kecintaan itu bukan apa? Bukan terbatas pada kecantikan.
pada masa-masa muda dan tubuh yang indah, atau hiasan yang mewarnai katakan pipinya maupun pakaiannya, tidak. Tapi cinta di saat dia menyatu dengan rahmat akan membuat hidup ini menjadi indah. Seekor harimau yang nampak menyeramkan di saat dia menjilati anaknya mengharukan dan menyentuh hati. Tapi banyak manusia yang kehilangan rahmat, berlaku kejam bukan hanya terhadap orang lain, terhadap dirinya, bahkan anak keluarganya dia melakukan kekejaman. Jadi patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian setelah itu membunuh sesama kalian. Wa tukhrijuna anfusakum min diyarihim, dan kalian keluarkan. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kalian mengusir, mengeluarkan sebahagian dari apa? Dari mereka, atau sekelompok dari mereka dari rumah mereka. Tabaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Kalian bekerja sama untuk menghadapi mereka. Siapa mereka nih? Sesama saudara mereka. Seperti kerjasama antara Saudi, Emirat Arab, ya, di belakangnya dukungan dari Zionis dan Amerika. Sekalian bekerja sama bersekongkol menghadapi mereka, saudara-saudara kalian yang merupakan bahagian dari diri kalian sendiri, bil itsmi wal udwan, dalam perbuatan dosa, kejahatan-kejahatan yang bermacam-macam, wal udwan, dan penyerangan, pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Kalau Bapak Ibu menyaksikan bagaimana rakyat Yaman yang mengenaskan, anak-anak yang kehilangan, yang kekurangan gizi, yang jatuh bergelimpangan, yang kehilangan rumah mereka, kehilangan suami mereka, kehilangan istri mereka, bahkan di saat mereka sakit tidak menemukan obat dan pelayanan medis yang melayani mereka, kemudian blokade juga yang dilakukan hingga aliran bantuan tidak dapat masuk ke tengah-tengah penduduk yang sedang menderita. Yang melakukan perbuatan kejam ini ternyata adalah sesama kaum muslimin, mengulangi kembali sejarah pertumpahan darah yang berlangsung di tengah para ahli kitab, bahkan mungkin lebih kejam dan lebih sadis. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kalau mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian minta tebusan untuk membebaskan mereka. Padahal Allah mengharamkan atas kalian untuk mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Akibat serangan yang dilakukan terhadap rakyat Suriah hingga mereka mengungsi ke perbatasan Turki dan tempat-tempat yang lain, itu menimbulkan kebencian di hati mereka, bukan hanya kepada apa? Bukan hanya kepada para penyerangnya, tapi kepada Islamnya. Sampai ada yang murtad dari mereka. Kenapa? Karena mereka merasakan yang menyerang mereka ini yang menggunakan slogan Allahu Akbar, yang menghancurkan rumah mereka, membunuh suami mereka dan anak-anak mereka. Kebalikan dari apa yang dilakukan Rasul. Justru Rasulullah memadamkan kebencian, menyatukan orang-orang yang bermusuh-musuhan, menghentikan pertumpahan darah, memberikan contoh yang mulia di tengah-tengah mereka. Yang ditawan, mereka tidak merasa sebagai tawanan yang hina, tapi dimuliakan dan dihormati. Oleh karena itu kita ingin menjadi manusia yang benar-benar beradab dan mulia. Dan bangsa Indonesia ini sebetulnya bangsa yang siap untuk menyambut seruan Nabi kita Muhammad SAW, asal dimulai dengan tokoh-tokoh dan para ulamanya yang menjadi tauladan yang baik. Tapi kalau ulama-ulamanya mengisi ceramah mereka dengan racun yang mereka sebarkan, fitnah yang keji, begitu pula media-media dakwah mereka berisikan semua ini, sampai kapan mereka akan pernah untuk mengajak umat ini menjadi umat yang mengikuti Rasul dalam arti yang sebenarnya? Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, termasuk kepada kita semua, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian akan beriman kepada sebahagian Alkitab yang cocok dengan kalian?
dan mengingkari sebahagian lagi yang tidak cocok dengan kalian. Jadi kalian selalu memilah-milah mana yang cocok kalian ambil, yang tidak kalian tinggalkan. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang-orang semacam ini kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Kehinaan yang dialami umat Islam pada saat ini betul-betul membuat hati kita miris. Negara Arab begitu besar, jumlah penduduk mereka begitu banyak, Israel yang kecil bisa melecehkan mereka. Begitu pula kita umat Islam di negeri kita ini mayoritas bukan? Mayoritas. Tapi kita bukan sebagai tuan rumah di negeri kita. Umat Islam diharamkan dari nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka di dalam negeri ini. Kekayaan alamnya, sumber daya manusia yang begitu luar biasa, bukan kembali manfaatnya kepada umat Islam. Kita mirip dengan seorang yang bagaimana? Yang merawat sapi. Kita yang membersihkan kotorannya, baik itu kencingnya, kotoran padatnya, membersihkan kandangnya, tapi yang menikmati daging dan susunya justru orang-orang lain. Kenapa? Karena selama ini kita tidak mengikuti ajaran Allah seutuhnya. Yang salah memang bukan rakyat, yang salah para pemimpin yang telah membuat agama Allah tidak lagi murni seperti keadaan sebelumnya, tapi diambil sebahagian yang cocok dengan kelompok mereka, yang tidak cocok mereka sisihkan. Jadi tidak ada balasan bagi orang-orang seperti ini yang beriman kepada sebahagian, mengingkari sebahagian yang lain, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan menuju azab yang bagaimana? Yang sepedih-pedihnya, yang amat dahsyat. Dan Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Masing-masing tidak perlu untuk apa? Membanggakan dirinya, ya, atau mengklaim dirinya orang-orang yang baik. Allah lebih tahu tentang perbuatan kalian. Walaupun kalian sembunyikan, kalian rahasiakan, tidak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu penutup dari ayat ini, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Yang menjadi penyebab mereka melakukan semua ini karena apa? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan menjual akhirat mereka. Ditawarkan dunia, akhirnya lidahnya berubah. Lidahnya berubah karena dunia. Mereka lah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan menjual akhirat mereka. Fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunsarun, maka azab Allah tidak akan diringankan dari mereka dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Kalau ulama sudah menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, menyelewengkannya dari kebenaran karena menginginkan dunia, maka sebelum penyembah berhala, orang-orang semacam ini kelak akan masuk ke dalam azab api neraka. Ini merupakan sesi pertama dari pengajian kita, ya. Baru pengantar pembuka. Insya Allah kita akan memasuki keterangan-keterangan Allah yang menerangkan bagaimana para ahli kitab satu sama lain saling mengklaim diri mereka yang paling benar. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim adalah apa? Adalah ikutan kami. Orang Nasrani juga mengatakan begitu. Orang-orang apa? Orang-orang musyrik juga bilang kami justru berjalan di jalan ajaran Ibrahim. Seperti kita umat Islam di Indonesia, sebagian mengatakan Nabi Muhammad itu salafi, sebagian lagi mengatakan Nabi Muhammad itu sufi, sebagian lagi mengatakan Nabi Muhammad itu NU, sebagian lagi mengatakan Nabi Muhammad itu Muhammadiyah, sebagian lagi mengatakan Persis, sebagian lagi mengatakan Nabi Muhammad itu Sunni, sebagian lagi mengatakan Nabi Muhammad itu Syiah. Padahal nama-nama ini datang setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar Nabi Muhammad bersama Ibrahim
adalah hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini insyaallah kita akan kaji sama-sama dalam pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.